saya akan menjelaskan apa itu gluconeogenesis dan asam sitrat. Adapun pengertian gluconeogenesis yaitu gluconeogenesis adalah sintesis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat. Contohnya asam laktat dari beberapa asam amino. Karena senyawa yang digunakan bukan karbohidrat, maka senyawa glukogenik terutama berasal dari asam amino laktat atau gliserol. Proses ini terjadi jika makanan yang dimakan tidak cukup mengandung glukosa yang dapat menyebabkan turunnya kadar glukosa dalam darah. Pun pengaturan glucogenesis yaitu hati dapat membuat glukosa melalui gluconeogenesis dan menggunakan glukosa melalui glikolisis, sehingga harus ada suatu sistem pengaturan yang mencegah agar kedua lintasan ini bekerja serentak. Sistem pengaturan ini juga menjamin bahwa aktivitas gizi tubuh yaitu pembentukan glukosa selama berpuasa dan menggunakan glukosa saat glukosa beraktivitas. Aktivitas glucogeneosis dan glikolisis diatur secara terkoordinasi dengan cara perubahan jumlah relatif glikogen dan insulin dalam sirkulasi. Adapun pengertian siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat adalah sederetan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah diproses di glikolisis dan bersama-sama merupakan pusat dari sekitar 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Adapun energi yang dihasilkan asam sitrat. Tahapan pertama yang bisa kita lakukan itu menggunakan dekarboksilasi oksidatif. Namun sebelum masuk ke tahapan glikolisis terlebih dahulu, pada tahapan ini molekul asam peripat mengalami oksidasi dan berubah menjadi asetil koenzim A atau asetil. Dalam proses ini mengurangi karbon yang ada di dalamnya, maka dari itu dinamakan tahap dekarboksilasi oksidatif. Setelah mengalami oksidasi, asam piruvat berubah menjadi asetil KOA yang hanya memiliki 2 atom karbon. Selanjutnya, atom yang dilepas tersebut akan bergabung dengan atom oksigen dan akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Adapun gambar tadi yaitu proses siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat ada 8 tahapan. Yang pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil KOA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat yang dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksaluositat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinal koenzim A oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. 5. Suksinil koenzim A kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh magnesium 2+ dan GDH yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Yang keenam, pada tahapan ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Ketujuh yaitu proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Yang kedelapan, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil koenzim A sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH.